Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Pada video kali ini, kami dari kelompok 5 akan membahas mengenai sejarah dan perkembangan akuntansi. Baik, selanjutnya sebelum memasuki pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Tazkiratul Hasanah dengan NIM 004, yang kedua ada Hafizatun Nurul Mahfazah dengan NIM 017, yang ketiga ada Niki Fatika Hanum dengan NIM 025, yang keempat ada saya sendiri, Tiara Josephine Sipayung dengan NIM 037, yang kelima ada Agnes Nataniela Duyasti dengan NIM 048, dan yang terakhir ada Sofinika Ramadhani dengan NIM 061. Pembahasan pertama yaitu mengenai evolusi pembukuan akuntansi berpasangan. Hal pertama yang harus dipelajari yaitu mengenai sejarah awal akuntansi. Sejarah mencatat bahwa pencatatan keuangan telah ada sejak sekitar 3000 tahun sebelum Masehi di berbagai kebudayaan termasuk Chaldea dan Babilonia. Pada dasarnya, pembukuan adalah bentuk pencatatan yang melibatkan perhitungan sederhana. Manusia terdorong untuk mengembangkan sistem ini agar dapat menyimpulkan berbagai pemikiran. Jika menelusuri asal-usulnya, pembukuan pertama kali dilakukan oleh pedagang, bangsa Arab yang dianggap pertama kali mengenalkan sistem ini. Kemudian orang Mesir yang melakukan perdagangan belajar dari orang Arab. Akuntansi kemudian berkembang di berbagai kota di Timur Tengah. Yang kedua yaitu kontribusi Luca Pacioli. Pada tahun 1494, seorang matematikawan bernama Luca Pacioli menerbitkan buku berjudul Summa de Arithmetica Geometri Proportionalita. Di dalamnya terdapat bagian De Computis et Scripturis yang menjelaskan tentang sistem pembukuan. Buku ini menggambarkan praktik pembukuan yang digunakan di Venesia pada masa itu, yang kemudian dikenal sebagai metode Venesia atau metode Italia. Pacioli sendiri bukanlah penemu sistem ini, tetapi ia mendokumentasikan cara pembukuan yang sudah digunakan oleh para pedagang. Tujuan pembukuan menurut Pacioli adalah informasi akurat dan cepat kepada pedagang tentang aset dan uang mereka. Karena banyak bisnis pada masa itu yang tidak bertahan lama, Pacioli menyarankan agar laba dalam suatu periode dihitung secara rutin dan pembukuan ditutup secara berkala. Yang ketiga, kita akan membahas tentang perkembangan pembukuan pencatatan berpasangan. Metode Italia ini menyebar ke seluruh Eropa pada abad ke-16 dan 17 yang selanjutnya menerima karakteristik-karakteristik dan perkembangan-perkembangan baru untuk menjadi apa yang kita kenal sekarang sebagai model pencatatan berpasangan. Casing mencatat serangkaian perkembangan. Berikut adalah 11 perkembangannya. Yang pertama, pada abad ke-16 yaitu diperkenalkan jurnal-jurnal khusus. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mencatat detail transaksi secara terpisah sehingga jurnal utama dan buku besar tidak cepat penuh. Yang kedua, pada abad ke-16 dan 17, laporan-laporan keuangan periodik mulai berkembang. Selain itu, pada abad ke-17 dan 18, konsep personifikasi akun dan transaksi juga mengalami perkembangan. Hal ini dilakukan untuk memperjelas aturan debit dan kredit. Perkembangan yang ketiga yaitu sistem pencatatan berpasangan mulai diterapkan tidak hanya dalam bisnis, tetapi juga di berbagai organisasi lain. Menurut Paragolo, antara tahun 1559 hingga 1795 muncul kritik terhadap sistem pembukuan. Seiring dengan kritik dan berkembangnya lingkungan akuntansi, penelitian teoritis tentang sistem pembukuan pun mulai dilakukan. Pada perkembangan yang keempat, abad ke-17 juga mencatat terjadinya penggunaan akun-akun persediaan yang terpisah untuk jenis barang yang berbeda. Perkembangan yang kelima dimulai dengan East India Company di abad ke-17. Seiring dengan revolusi industri, akuntansi mendapatkan status yang lebih baik yang ditunjukkan dengan adanya kebutuhan akan akuntansi biaya dan kepercayaan yang diberikan kepada konsep-konsep mengenai kelangsungan, periodisitas, dan akrual. Pada perkembangan ke-6, metode-metode untuk pencatatan aktiva tetap mengalami evolusi pada abad ke-18. Sampai dengan awal abad ke-19, depresiasi untuk aktiva tetap hanya diperhitungkan pada barang dagangan yang tidak terjual. Akuntansi biaya muncul di abad ke-19 sebagai sebuah hasil dari revolusi industri. Pada paruh terakhir dari abad ke-19, terjadi perkembangan pada teknik-teknik akuntansi untuk pembayaran dibayar di muka dan akrual.
sebagai cara untuk memungkinkan dilakukannya perhitungan dari laba periodik. Akhir abad ke-19 dan ke-20 terjadi perkembangan pada laporan dana. Di abad ke-20 atau perkembangan yang terakhir, terjadi perkembangan pada metode-metode akuntansi untuk isu-isu kompleks, mulai dari perhitungan laba per saham, akuntansi untuk perhitungan bisnis, akuntansi untuk inflasi, sewa jangka panjang dan pensiun, sampai kepada masalah penting dari akuntansi. Baik, selanjutnya adalah perkembangan prinsip akuntansi yang terdiri atas 4 tahap. 1. Tahap kontribusi manajemen. Di tahun 1900 sampai 1933, tahap ini ditandai dengan pendekatan yang bersifat ADHOC. ADHOC berarti bahwa permasalahan akuntansi diselesaikan secara praktis sesuai kebutuhan saat itu, tanpa adanya pedoman atau prinsip akuntansi yang baku. Keputusan lebih berfokus pada kepentingan bisnis jangka pendek daripada membangun sistem yang terstruktur dan berkelanjutan. Beberapa karakteristik utama tahap ini adalah: yang pertama, kurangnya dasar teori dalam praktik akuntansi. Yang kedua, fokus pada upaya mengurangi pajak penghasilan. Yang ketiga, praktik smoothing earnings, yaitu usaha untuk menstabilkan laba perusahaan agar tidak terlalu fluktuatif. Dan yang keempat, menghindari permasalahan akuntansi yang kompleks dan lebih memilih solusi yang lebih mudah diterapkan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi akuntansi pada periode ini. Yang pertama, kontroversi tentang biaya bunga. Investasi modal dalam jumlah besar dan jangka panjang meningkatkan biaya overhead. Lalu, persoalan muncul terkait apakah biaya bunga harus dimasukkan dalam biaya produksi. Yang kedua, meningkatnya dampak perpajakan terhadap laba usaha. Seiring berkembangnya perpajakan bisnis, akuntansi mulai beradaptasi dengan regulasi pajak. Awalnya, pajak dihitung berdasarkan kas masuk dan keluar atau cash basis. Namun, sejak 1918, metode akuntansi mulai digunakan untuk menghitung laba kena pajak. 2. Tahap kontribusi institusi di tahun 1933 sampai 1959. Pada tahap ini, peran institusi dalam mengembangkan prinsip akuntansi semakin meningkat, sehingga praktik akuntansi menjadi lebih terstruktur dan terstandarisasi. Perkembangan utama yaitu pembentukan Securities and Exchange Commission atau SEC pada 1934 untuk mengawasi hukum investasi federal dan perdagangan sekuritas. Yang kedua, munculnya prinsip-prinsip akuntansi yang mulai digunakan secara luas. Yang ketiga, perusahaan tetap diperbolehkan memilih metode akuntansi mereka sendiri, tetapi diwajibkan untuk mengungkapkannya pada laporan keuangan. Baik, selanjutnya yaitu perkembangan prinsip-prinsip akuntansi pada tahap kontribusi profesional, yaitu pada tahun 1959 sampai 1973. Pada periode ini, perkembangan prinsip akuntansi banyak dipengaruhi oleh kontribusi para profesional akuntansi melalui pembentukan lembaga dan penyusunan standar. Namun, tahap ini juga diwarnai oleh beberapa kritik terhadap kelemahan sistem yang berlaku. Terdapat beberapa peristiwa yang terjadi pada masa itu, yaitu yang pertama, pembentukan Dewan Prinsip Akuntansi atau Accounting Principle Board yang bisa disingkat dengan APB dan Divisi Penelitian Akuntansi. Jadi pada tahun 1959, American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA mendirikan Accounting Principle Board atau APB tadi sebagai pengganti Committee on Accounting Procedure atau CAP yang dinilai kurang efektif dalam menetapkan prinsip akuntansi yang seragam. Jadi untuk mendukung tugas APB tersebut dibentuklah Divisi Penelitian Akuntansi ini. Divisi ini bertugas untuk melakukan penelitian dan memberikan rekomendasi teoritis dan penyusunan standar akuntansi. Lalu yang kedua yaitu kegagalan APB dan kritik terhadap kinerja. Meskipun APB berusaha memperbaiki praktik akuntansi, lembaga ini menghadapi berbagai hambatan yang akhirnya menyebabkan pembubaran pada tahun 1973. Beberapa kritik atau alasan utama APB dibubarkan adalah yang pertama yaitu tidak ada kerangka teori yang mapan, yang kedua otoritas pernyataan tidak jelas, dan yang ketiga fleksibilitas berlebihan dalam pemilihan teknik akuntansi. Baik, selanjutnya yaitu perkembangan prinsip-prinsip akuntansi pada tahap kontribusi profesional yaitu pada tahun 1959 sampai 1973. Jadi pada periode ini perkembangan prinsip akuntansi banyak dipengaruhi oleh kontribusi para profesional akuntansi melalui pembentukan lembaga dan penyusunan standar.
Namun, tahap ini juga diwarnai oleh beberapa kritik terhadap kelemahan sistem yang berlaku. Jadi, terdapat beberapa peristiwa yang terjadi pada masa ini, yaitu yang pertama, pembentukan Dewan Prinsip Akuntansi atau Accounting Principle Board, atau bisa disingkat dengan APB, dan Divisi Penelitian Akuntansi. Jadi pada tahun 1959, American Institute of Certified Public Accountants atau AICPA mendirikan Accounting Principle Board atau APB sebagai pengganti Committee on Accounting Procedure atau CAP yang dinilai kurang efektif dalam menetapkan prinsip akuntansi yang seragam. Lalu, untuk mendukung tugas APB ini, jadi dibentuk Divisi Penelitian Akuntansi. Jadi, divisi ini bertugas melakukan penelitian dan memberikan rekomendasi teoritis dan menyusun standar akuntansi. Yang kedua yaitu peristiwa kegagalan APB dan kritik terhadap kinerjanya. Jadi meskipun APB berusaha memperbaiki praktik akuntansi, lembaga ini menghadapi berbagai hambatan dan yang akhirnya menyebabkan pembubaran pada tahun 1973. Beberapa kritik atau alasannya yaitu yang pertama, tidak ada kerangka teori yang mapan. Yang kedua, otoritas pernyataan tidak jelas. Dan yang terakhir, fleksibilitas berlebihan dalam pemilihan teknik akuntansi. Baik teman-teman, selanjutnya pada slide ini kita akan coba untuk memahami apa sih itu akuntansi dan apa sih itu kapitalisme. Untuk itu mari kita pecah satu persatu dulu ya teman-teman, mulai dari definisi akuntansi. Jadi, secara sederhana, akuntansi adalah suatu cara untuk mencatat dan mengelola keuangan dalam suatu perusahaan ataupun organisasi. Dengan adanya akuntansi, perusahaan bisa tahu berapa sih uang yang masuk dan berapa uang yang sudah keluar. Akuntansi juga membantu untuk membuat laporan keuangan yang akurat dan transparan, yang nantinya berguna untuk para pemangku kepentingan seperti pemilik bisnis, investor, atau pihak lain yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perkembangan bisnis ke depannya. Sedangkan kalau kapitalisme itu apa ya? Kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi di mana individu atau perusahaan bebas untuk mengelola dan memiliki bisnis sendiri tanpa adanya banyak campur tangan dari pemerintah. Hal ini dinamakan dengan mekanisme pasar bebas. Sistem kapitalisme itu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin dengan usaha yang seefisien mungkin. Untuk mengetahui lebih dalam, sebenarnya apakah kedua hal ini sama atau beda, kita akan lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, pada slide ini kita akan bahas sesuatu yang menarik nih teman-teman. Apakah akuntansi dan kapitalisme itu sama atau justru berbeda? Nah, sebelum kita mulai memahami hal tersebut, ada suatu pertanyaan nih buat teman-teman. Apakah kalau kita memiliki bisnis, strategi cari untung itu lebih penting daripada pencatatan keuangan yang rapi? Manakah yang lebih penting nih teman-teman? Kedua hal ini berkaitan erat dengan kapitalisme dan akuntansi. Keduanya merupakan hal yang penting dalam suatu bisnis. Namun, mereka berbeda. Meski saling berketerkaitan, mereka itu berbeda. Akuntansi atau pencatatan adalah sebuah tools-nya, sedangkan kapitalisme adalah sistemnya. Lebih mudah seperti ini. Kapitalisme itu kayak permainan bisnis yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Sedangkan akuntansi sendiri adalah aturan mainnya. Tanpa adanya aturan main, suatu bisnis akan berjalan kacau dan tidak terkontrol kan. Nah, inilah yang menarik. Akuntansi itu layaknya pengendali kapitalisme. Sekarang coba
Mari bersama memahami ilustrasi yang sudah ditampilkan pada slide. Terdapat 2 perusahaan besar, sebut saja Apple dan Samsung. Kedua perusahaan ini sama-sama berkembang dalam sistem kapitalisme. Mereka bebas bersaing dan mengelola bisnis mereka untuk menarik pelanggan dan mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Seperti yang kita tahu bahwa Apple dan Samsung itu mereka memiliki persaingan yang cukup ketat. Mereka sama-sama menghasilkan produk inovasi baru yang sama-sama dibutuhkan oleh konsumen. Gunanya adalah untuk mencari keuntungan yang semaksimal mungkin. Peran akuntansi sebagai pengendali kapitalisme itu kayak gini nih teman-teman. Tanpa akuntansi, kita atau perusahaan tidak akan tahu mereka untung atau rugi, seberapa besar mereka untung, dan sudah seberapa besar mereka mengalami kerugian. Yang kedua, apakah bisnis mereka itu layak atau tidak untuk didanai. Dan yang selanjutnya adalah untuk mencegah adanya manipulasi data demi menarik minat investor dan tax avoidance atau menghindari pajak. Nah, dari pembahasan yang sebelumnya, kita jadi tahu bahwa akuntansi itu memiliki peran yang penting dalam perkembangan kapitalisme. Sombart dalam tesisnya berargumen seperti ini. Saat bisnis mulai berkembang, orang itu butuh cara untuk mencatat uang yang masuk dan keluar dengan lebih rapi. Disinilah muncul namanya sistem double entry bookkeeping yang membuat pengusaha jadi bisa lebih mudah untuk merencanakan, memprediksi, dan mengukur keuntungan mereka dengan lebih jelas. Bayangkan, seorang pedagang abad ke-15 mau tahu apakah bisnisnya untung atau rugi. Nah, dengan adanya double entry bookkeeping ini, dia jadi bisa lihat detail keuangannya dengan lebih akurat. Namun, berbeda halnya dengan Yami. Yami memiliki pendapat lain. Menurutnya, awal sistem double entry bookkeeping ini hanya dipakai untuk mencatat transaksi biasa-biasa, bukan untuk analisis laba maupun pertumbuhan modal. Jadi menurutnya kapitalisme ini baru berkembang setelah akuntansi digunakan untuk menghitung keuntungan dan mengembangkan bisnis yang lebih besar. Kesimpulannya bagaimana? Jadi menurut mereka dapat disimpulkan bahwa akuntansi itu dulunya hanya alat mencatat biasa. Namun seiring dengan perkembangan zaman, akuntansi sudah menjadi alat yang penting dalam kapitalisme, di mana dia berguna untuk membantu perusahaan berkembang, menarik investor, dan memperluas pasar mereka. Tanpa adanya akuntansi, kapitalisme nggak akan bisa berkembang sepesat sekarang. Baik, yang selanjutnya kita akan membahas relevansi sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi itu penting karena beberapa alasan. Yang pertama, memahami masa kini dan masa depan. Dengan mempelajari bagaimana akuntansi itu berkembang dari dulu, kita bisa lebih paham mengapa sistem akuntansi sekarang seperti ini. Pengetahuan ini juga membantu kita membuat perkiraan dan rencana yang lebih baik untuk masa depan. Lalu alasan yang lainnya adalah pembelajaran dan pendidikan. Sejarah akuntansi mengajarkan warisan atau peninggalan penting dalam dunia akuntansi. Ini membantu mahasiswa dan praktisi untuk memahami dasar-dasar akuntansi dengan lebih baik. Lalu kita bisa belajar dari pengalaman dan kesalahan yang terjadi di masa lalu. Dilanjut untuk alasan yang selanjutnya adalah perkembangan sesuai kebutuhan. Sejarah menunjukkan bagaimana akuntansi terus berubah mengikuti dari kebutuhan di masyarakat. Misalnya, ketika bisnis menjadi lebih kompleks, maka sistem akuntansi juga berkembang menjadi lebih canggih.
Lalu untuk alasan yang terakhir adalah evaluasi praktik akuntansi. Dengan mempelajari metode akuntansi masa lalu, kita bisa membandingkannya dengan praktik yang terjadi saat ini. Perbandingan ini membantu kita untuk menilai apakah cara-cara yang digunakan sekarang sudah efektif atau masih perlu diperbaiki kembali. Selanjutnya, pada slide ini kita akan membahas isu-isu akuntansi internasional. Terdapat beberapa isu akuntansi internasional. Yang pertama, translasi mata uang asing. Transaksi internasional dengan mata uang asing menimbulkan tantangan dalam pelaporan keuangan dan pengelolaan risiko akibat fluktuasi nilai tukar. Terdapat dua metode utama yang digunakan untuk translasi. Yang pertama, metode kurs kini atau current rate method. Yang kedua, metode temporal atau temporal method. SFAS nomor 8 mengembangkan sistem menerjemahkan mata uang asing yang menggunakan nilai tukar saat ini untuk aset dan kewajiban lancar serta pos moneter, dan nilai tukar historis untuk aset tetap. Hasil dari metode ini adalah bahwa keuntungan atau kerugian tercipta sebagai akibat dari proses penerjemahan. Bagi perusahaan yang memiliki mata uang fungsional selain dolar Amerika Serikat, hal ini menciptakan exposure akuntansi, tetapi umumnya bukan exposure ekonomi. SFAS nomor 8 menuai kritik karena mengakibatkan perubahan yang besar pada pelaporan keuangan. Pada Desember 1981, FASB menerbitkan SFAS nomor 52 sebagai proses respon terhadap masalah yang ditimbulkan oleh SFAS nomor 8, yang di dalamnya berisikan jika mata uang fungsional bukan dolar Amerika Serikat, penerjemahan dilakukan pada nilai tukar saat ini untuk semua item neraca, serta pendapatan diukur dalam mata uang asing dan penerjemahan terjadi pada nilai tukar rata-rata untuk periode tersebut. Setiap perbedaan nilai tukar yang dihasilkan dari proses ini akan menjadi item pendapatan komprehensif. Isu yang kedua, perbedaan standar pelaporan keuangan. Terdapat perbedaan yang signifikan antara negara dalam hal pelaporan keuangan dan sistem akuntansi. Hal ini dapat disebabkan selain perbedaan ekonomi, politik, sosial, dan budaya juga memainkan peran penting dalam perbedaan akuntansi keuangan. Di antara negara-negara yang maju secara industri, terdapat perbedaan yang dibuat antara negara Anglo-Amerika dan negara-negara dalam bentuk benua. Seperti negara Anglo-Amerika, seperti Amerika Serikat dan Inggris memiliki organisasi akuntansi profesional yang kuat, serta memiliki fokus pada pasar modal untuk pendanaan. Dalam negara ini, peran pemerintah terbatas dan orientasi pada penyajian yang wajar. Negara dengan common law seperti Inggris dan Amerika Serikat cenderung memberikan fleksibilitas lebih dalam penerapan standar akuntansi. Berbeda dengan negara kontinental seperti Jerman dan Prancis yang memiliki organisasi akuntansi yang lebih lemah. Berbeda dengan Anglo-Amerika, peran dan regulasi pemerintahnya di sini cukup mendominasi, serta pendanaan lebih berfokus pada bank untuk pembiayaan utang dengan kepentingan pasar sekuritas yang lebih rendah untuk meningkatkan modal. Dan pelaporan keuangan berorientasi pada undang-undang pajak, penghasilan, dan perlindungan kreditor. Sebaliknya, negara dengan code law seperti Jerman dan Prancis memiliki pendekatan yang lebih kaku dan terstruktur. Isu yang ketiga yaitu fluktuasi nilai tukar. Fluktuasi nilai tukar mengacu pada perubahan nilai mata uang suatu negara relatif terhadap mata uang negara lain, yang dapat mempengaruhi laporan keuangan perusahaan multinasional. Selain itu, fluktuasi nilai tukar dapat mempengaruhi pengukuran dan pelaporan transaksi mata uang asing, seperti pembelian atau penjualan dalam mata uang asing, serta investasi asing. Perusahaan perlu mempertimbangkan risiko nilai tukar dan menggunakan instrumen lindungi nilai untuk mengelola exposure terhadap fluktuasi tersebut. Isu yang keempat, harmonisasi standar akuntansi. Perubahan penting dalam upaya harmonisasi baru-baru ini terjadi. Undang-undang tersebut mengharuskan penggunaan standar IASB untuk laporan keuangan konsolidasi pada tahun 2025. Demikian pula, perusahaan asing yang terdaftar untuk diperdagangkan di New York Stock Exchange
dapat menggunakan standar IASB tanpa rekonsiliasi atau American GAAP. Negara-negara lain juga bergerak cukup cepat menuju standar IASB. Contohnya, Australia menerima standar IASB serta standar sendiri yang diadopsi oleh perusahaan domestik dan asing. Dengan demikian, upaya harmonisasi akan terwujud sebagai langkah menuju konvergensi antara standar IASB dan American GAAP. Isu yang kelima yaitu transfer pricing. Transaksi ini dapat berupa penjualan barang, pemberian jasa, penggunaan aset tak berwujud, atau pembiayaan antar perusahaan dalam grup yang sama. Penentuan harga transfer memiliki implikasi signifikan terhadap distribusi pendapatan kena pajak di berbagai yurisdiksi di mana tempat perusahaan beroperasi. Terdapat beberapa metode yang umum digunakan untuk menentukan harga transfer sesuai dengan prinsip arm's length, meliputi yang pertama, metode pembanding harga yang tidak terkendali. Metode ini membandingkan harga transaksi antar perusahaan berafiliasi dengan harga transaksi serupa antar pihak independen. Yang kedua, metode harga jual kembali. Metode ini menentukan harga dengan mengurangi margin laba kotor yang sesuai dari harga jual kembali produk kepada pihak independen. Yang ketiga, metode biaya plus. Metode ini menambahkan margin laba yang wajar pada biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau menyediakan jasa. Yang keempat, metode pembagian laba. Metode ini membagi laba gabungan yang dihasilkan dari transaksi antar perusahaan berafiliasi berdasarkan kontribusi ekonomi masing-masing entitas. Yang kelima, metode laba transaksional bersih. Metode ini menganalisis margin laba bersih yang diperoleh dari transaksi dengan mempertimbangkan indikator keuangan tertentu. Baik, itu tadi pembahasan materi yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili kelompok 5, mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun perbuatan. Saya akhirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.